Kenapa? Mbak Analisa. Bu Analisa, Ya, udah di zona nyaman ngapain cari-cari sesuatu yang ngebikin gak nyaman? Iya, banyak sih yang kayak kamu tuh nggak khawatir ya kan, kamu lagi ibaratnya di atas angin lah, Cie. Maksudnya mungkin banyak ya, di atasku tuh banyak banget Masuk gitu. angin ya? Masuk angin jadi debuk jatuh. Jadi kayak ya karir tuh lagi dapat kemudahan-kemudahan gitu sama kerjaanku. Ibaratnya lagi dapat panggung, lagi dapat kemudahan itu, tiba-tiba aku mau pergi gitu kan. Kayak nggak make sense. Orang-orang mungkin kayak akan mempertimbangkan kamu mau ngilang padahal kamu lagi dapat panggung gitu. Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum, halo semuanya. Apa kabar? Long time. Akhirnya ya Mah, No setelah see. sekian lama kita akhirnya menyempatkan diri lagi. Yes, bener banget. Aku udah banyak banget diteror sama netizen, followers Kopi Panas yang kapan dong di DM Instagram maupun di YouTube kayak kangen sama konten kita berdua. Nah kali ini kita habis break lama ya Mas ya? Iya, jadi mungkin kalau yang ngikutin Instagram kita, akhir tahun kemarin kan kita ada perjalanan nih. Kita nggak bilang liburan, trip apa, nanti kita bahas deh. Short Jadi, trip ya. kita kan ada perjalanan ke UK nih, alhamdulillah kita Yes. ke sana. Nah, kayaknya seru nih Mah. Dan setelah dari UK itu kita akhirnya karena ninggal kantor, ninggal kerjaan sebulan lebih, Baru akhirnya kan sempet kali kita ini. harus ngeberesin kerjaan dulu, baru setelah itu ya inilah baru sekarang kita bisa sempet bikin konten Kopi Panas lagi. Iya betul banget. Jadi kalau kemarin banyak yang nanya, Mbak Ana cerita dong di UK ngapain aja sih? Terus kenapa ke UK selama itu? Jadi dibilang itu liburan juga jatuhnya lama banget. Dibilang sekolah juga belum gitu kan. Terus ngapain sih? Hampir 1 bulan ada di negara Britania Raya. Nah Britania. kali ini kita bakalan ngebahas pengalaman kita dan ada oleh-oleh dari UK yang pengen kita share di konten Kopi Panas kali ini. Oke, langsung aja nih Mah kita bahas. Ngapain kemarin kita ke UK? Selama itu, sejauh itu, monggo silahkan dijelaskan. Iya, jadi ini pertanyaan yang sering masuk juga ya Mas ya. Kita ke UK itu liburan, tapi punya misi ya kan? Karena misinya ini tuh masih dalam perencanaan yang aku agak takut sih cerita ini gitu. Kita ada rencana buat sekolah. Wow. Udah keterima kita defer tahun ini Ya. karena 1-2 hal dan ya kita udah cerita duitnya belum cukup, ada mau sponsor masuk. Kita udah pernah cerita juga ya di medsos ya kayak ternyata ketakutanku tuh besar banget pada saat mau sekolah, ninggalin usaha, ninggalin zona nyaman juga gitu kan. Nah, itu bagus banget masalah zona nyaman. Ada juga yang nanya, bahkan aku sendiri itu juga mempertanyakan, kita mau nyari apa sih Mah? Kita sorry ya, jadi belakangan kita ada di posisi zona nyaman kan. Yes. Itu, ya alhamdulillah keadaan baik, maksudnya karir baru bagus, kondisi ekonomi juga alhamdulillah nggak kurang satu apapun. Terus ngapain sih repot-repot ngelakuin ini? Nggak Gitu cuma loh, Mah. waktu, energi, biaya juga gitu kan. Karena memang aku kan mau ngambil studinya tuh S2 lagi. Nah, tadi- beberapa beasiswa tidak provide kalau kita udah pernah S2 dan mau S2 lagi. Oh, itu. Kalaupun iya, itu tuh kayak ya tantangannya adalah requirement-nya sendiri. Terus aku juga ada beban Mas, misalnya aku beasiswa, nanti kalau di satu perjalanan ada 1-2 hal yang membuatku jadi kayak nggak Ada kerjaan yakin. harus pulang. Nah gitu. Jadi kayak gak fleksibel gitu, ada ketakutan itu gitu. Makanya nabung dalam kurun waktu yang lama gitu ya, kayak Nggak kerasa loh, kita Nggak udah 3 kerasa. tahun loh nabungnya Mah. lebih sebenarnya nabungnya, Lebih cuma ya. kayak Tapi setelah getol-getol dievaluasi ya. kayak, oh ternyata kurang ya, ternyata Ternyata kurang. kayak gitu. Jadi Nah, inilah inilah. pembahasan kita. Dan itu jadi menarik nih, kita pertama bahas, tadi kan nyebut masalah zona nyaman. Yes. Kenapa? Mbak Analisa. Bu Analisa, Iya, Pak udah Adi. di zona nyaman ngapain cari-cari sesuatu yang ngebikin gak nyaman? Iya, banyak sih yang kayak kamu tuh nggak khawatir ya kan, kamu lagi ibaratnya di atas angin lah, Cie. Maksudnya mungkin banyak ya, di atasku tuh banyak banget Masuk gitu. angin ya? Masuk angin jadi debuk jatuh. Jadi kayak ya karir tuh lagi dapat kemudahan-kemudahan gitu sama kerjaanku. Ibaratnya lagi dapat panggung, lagi dapat kemudahan itu, tiba-tiba aku mau pergi gitu kan. Kayak nggak make sense. Orang-orang mungkin kayak akan mempertimbangkan kamu mau ngilang padahal kamu lagi dapat panggung gitu. Iya. Tapi aku punya keyakinan bahwa justru dalam kondisi pandemi dan ketidakpastian kemarin tuh yang kita butuhkan tuh adalah investasi kepala ke atas.
kepala ke atas Oh iya, salah. leher ke atas. Kepala ke atas tuh di sini ya. Ya, itu nanti yang kita bahas lagi lah nanti. Iya, jadi kayak intinya investasi untuk apa ya, meningkatkan potensi dan keyakinan diriku menjalankan berbagai profesi di tengah ketidakpastian ini gitu Mas. Nah jadi awalnya kita flashback dikit ya, kita terinspirasi dari cerita. Kita tuh masih sering belajar kan dari orang-orang yang sukses, yang secara sukses itu nggak selalu tentang materi ya, tapi secara kehidupan dia tuh balance dan berhasil lah dalam hidupnya. Itu selalu menyarankan kepada semua sih, kita juga nonton dari berbagai sumber, selalu menyarankan investasi terbaik, apalagi di zaman sekarang mah, itu adalah investasi leher ke atas. Yap. Kalau kita ada yang ngertiin itu beli makeup yang bagus, skincare. Enggak benar. Jadi itu investasi keilmuan. Ya. Jadi kita upgrade kapasitas diri, upgrade skill kita. Nah dari situ kita, benar kan mah, kita terinspirasi harus, wah kayaknya kita kalau nggak gini nggak keluar, betul. bukan keluar dari zona nyaman, kita udah sepakat ngubah itu, memperluas zona nyaman kita, expanding our comfort zone. Karena sebenarnya extend comfort zone kita ini adalah proses di mana kita nggak ganti profesi, kita nggak kemudian tiba-tiba switch menjadi profesi baru tuh nggak gitu, tapi memperluas kapasitas kita dengan investasi, yaitu untuk sekolah lagi. Tapi selain sekolah lagi ya Mas, sebenarnya kita kan sepakat bahwa yang paling mahal itu adalah ilmu ketika memberikan pengalaman hidup untuk anak-anak. Itu teman-teman. Ya kan? Jadi gitu. Kita langsung ngebahas nih ya, biar nggak terlalu lama. Jadi kita cerita dikit nih Mas. Pengalaman apa aja sih yang kita dapat selama di Inggris? Iya, aku tuh suka banget sih kehidupan di sana. Nanti dari aspeknya lebih dari sisi psikologis, kalau aku mungkin karena basicku dari hukum ya, nanti akan sedikit nyambungin di aspek-aspek hukum. Dan selama perjalanan kita sekitar sebulanan itu luar biasa banget sih pengalaman yang kita dapat di sana. Iya betul, apalagi kamu apa Mas? Kalau aku lihat nih ya Mas, kalau dari sudut pandang psikologi, aku pertama melihat ini nih, well-being. Jadi society di sana tuh atau masyarakat di sana tuh punya kesejahteraan yang aku merasa mereka mungkin kalau level kebahagiaan nggak bisa ke capture ya, karena kan sekilas aja gitu. Tapi well-being ini lebih ke kesejahteraan secara keseluruhan, terlihat dari cara mereka memperlakukan orang lain. Oke. Misalnya ingat nggak waktu jadi interaksi sosial ya? Iya, mereka tuh bukan tipe kali yang ramah. Ini kita pengen ngebahas. Iya. Ya nggak sih? Kita pengen ngebahas dari beberapa sudut kota ya. Karena pengalaman kemarin kita ke Inggris, itu tuh kita dari London, kita jalan ke Oxford. Habis Oxford kita ke Birmingham. Habis Birmingham kita sempat ke sebelumnya ke Cosworth. Kayaknya kita sampai Birmingham, Sheffield, Leeds. Ini juga ya, sempat mampir ke Nottingham. Pokoknya kita dari sisi selatan ke utara gitu, dan tapi nggak nyampe Edinburgh. Nah, rencana mau ke Edinburgh dan akhirnya singkat cerita nggak jadi lah. Iya betul. Jadi kenapa sih kita tiba-tiba pindah-pindah kota? Karena sebenarnya aku kan daftar di salah satu kampus, ada kampus di sana yang udah keterima nih ya. Terus kita pengen survei. Nah, satu kampus lagi itu requirement-nya aku belum capek. Sebut saja itu depannya O, belakangnya D. Jadi aku pengen ngejer, cuma realistis juga karena requirement untuk beberapa aspek tuh kayak aku harus fokus gitu, nggak bisa sambil kerja dan lain sebagainya. Sorry aku potong. Nah, itu teman-teman. Jadi kalian ketika mau ngejar, mau studi, mau belajar, jangan sia-siakan waktu muda kalian. Betul. Karena ketika udah seusia kita, buat belajar sekedar ngejar IELTS aja udah setengah mati susahnya. Karena kayak ya tadi ya, otaknya tuh udah macam-macam ya, kerjaan, rumah, anak. Tapi sebenarnya bukan alasan gitu, karena banyak juga teman aku yang dia punya karir, punya keluarga, bisa juga gitu. Lebih susah kan pasti. Ya, pasti tantangannya jauh lebih besar. Menantang. Jadi kalau masih muda punya keinginan ke sana, kejar sampai dapat. Karena kita nyesel sekarang, kenapa baru sekarang? Betul, gitu betul banget. Jadi kita kemarin ke Oxford kan rencananya survei gitu, kayak pengen tahu. Kebetulan ada teman kita, kolega di sana yang kayak udah lama di sana, terus pengen tahu kalau bawa keluarga tuh kayak apa, biayanya gimana. Ternyata Oxford ini punya kultur yang berbeda dengan London. Kalau dibilang tadi dari aspek psikologinya gitu ya, aku tuh ada satu fenomena yang menarik, semakin besar kota itu gitu. Artinya kota besar tuh ya semakin maju kota di Inggris, kayak London, kayak Oxford, itu semakin mahal. Tapi kesejahteraan hidup mereka mungkin tercukupi. Misalnya kayak fasilitas umumnya bagus, transportasi umumnya bagus gitu kan. Dan mereka itu bukan tipikal yang ramah, tapi karena mereka secure, mereka tuh kayak
nggak rese gitu loh. Kayak respectful aja gitu sama orang lain. Kita tuh ada yang berhijab, ada yang pakai baju terbuka gitu ya. Tapi kayak selama lu nggak ganggu gua gitu kan, ya kita nggak usah saling mengusik gitu. Itu yang menurut aku tuh kayaknya agak menarik kalau kita bahas. Iya, jadi kesannya gini ya, kalau dari sudut pandang aku, ini mungkin kita beda penyampaian, tapi mungkin artinya sama. Jadi kesannya orangnya cuek. Iya. Jadi mereka cuek-cuek gitu ya. Jadi terserah kalian mau ngapain, selama nggak ganggu kita, ya udah gitu loh. Terserah mau ngapain. Sepanjang nggak melanggar hukum loh ya. Maksudnya kayak mau berpakaian seaneh apapun, mau kalian punya melakukan apapun seaneh apapun di itu ya, selama itu nggak ngeganggu orang lain, di sana tuh nggak apa-apa. Itu tapi di sisi lain ada negatifnya juga. Jadi semua yang kita sampaikan itu ada plus negatifnya. Tapi di sini kan misi kita itu belajar mengambil pelajaran-pelajaran positifnya. Betul, belum tentu di Indo tuh lebih jelek enggak ya. Belum tentu di sana lebih bagus tapi enggak. Ini menarik loh, Mbak. Belum sampai kesimpulan. Ini udah disclaimer duluan. Jadi belum tentu di sana lebih baik, tingkat kebahagiaannya lebih tinggi, karena ada surveinya kan. Betul, dan belum tentu apa yang bagus di sana fit di kita juga sih. Benar. Tapi kalau dari psychological well-being nih Mas, ada beberapa aspek di kesejahteraan psikologis ya menurut teori itu, salah satunya adalah self acceptance. Jadi mereka tuh punya penerimaan diri yang bagus gitu. Aku melihatnya contoh dari yang konkretnya ya, mereka tuh kayak bisa menerima perbedaan, mereka bisa punya toleransi yang tinggi karena mungkin pendatang semua kan, kayak di London tuh aku melihat ada orang Muslim, ada orang negara-negara yang non Muslim, bahkan Jewish pun ada kan di sana. Yes, betul banget. Jadi ketika mereka sudah menerima perbedaan itu tuh mereka jadi punya, kalau di psychological well-being itu bisa menjadikan orang itu punya social skill yang bagus gitu. Nah, ekstrimnya lagi, ya ini mungkin bisa jadi sisi negatifnya juga. Jadi bahkan sesuatu yang di sini masih kontroversi, di sana juga udah diterima. Nah, aku sebut aja ya, masalah LGBT kan mereka juga terbuka dan menerima. Ini makanya aku bilang ini kita lihatnya dari sisi negatifnya. Betul. Bahkan ada satu kawasan di beberapa kota tuh kan ada yang gitu. Yes, kan? Kota yang itu ya. Sorry aku sebut ya, yang Key Village itu sampai seperti itu. Nah itu kan menurutku jadi sisi negatifnya, apalagi dipandang dari sudut pandang kita sebagai bangsa Timur. Iya, dan apalagi kalau kita bawa agama ya, mungkin kita nggak akan bahas dari sudut pandang itu karena kita bukan ahli di bidang itu. Tapi sebagai Muslim, aku juga merasa bahwa tidak semua penerimaan diri ini bisa mentoleransi hal-hal yang sifatnya prinsipil. Jadi kembalikan lagi, kalau kita ke negara maju atau ke kota-kota besar, ya kita harus punya value dan prinsip-prinsip yang kuat, termasuk tadi akidah agama itu. Jadi apapun agama kamu, ketika kamu ada di dalam tempat yang seperti itu, ya perkuatlah supaya bisa bersosialisasi tanpa harus terkontaminasi. Benar nggak? Betul. Gitu. Tapi di sisi lain, mereka punya kelebihan-kelebihan itu tuh, kayak tadi, kayaknya cuek. Ternyata setelah kita ajak ngobrol, hangat banget loh. Betul. Orang-orang sana tuh. Terus kayaknya helpful, tulus. Nah, sincere banget gitu. Dan yang aku rasa tuh kayak aku belajar untuk tidak negative thinking sama orang gitu. Jadi kayak kalau kita di sini ngeliat orang jutek dikit, kita udah kayak nggak mau ngajak ngomong kan. Tapi pelajaran yang besar banget adalah ketika di sana kita nggak nanya orang, ngajak ngomong orang gitu kan. Itu tuh kayak jadi bisa aja kita nyasar. Tapi ketika kita udah ngeliat bapak-bapak dengan wajah serem gitu, terus kita kayak bingung mau nanya, begitu kita kayak may I ask you gitu, kayak mukanya langsung berubah banget. Jadi itu yang membuatku jadi belajar tentang respect itu dimulai dengan kita mampu tidak memberikan label-label negatif terhadap orang yang kita temui di tempat itu gitu. Tapi nggak semua seperti itu ya Mah. Rata-rata yang kita temui ya kayak dimanapun lah, nggak semua orang kan semuanya baik, pasti ada yang ada kok juga. Pengalaman kita tuh justru malah suka sama small city ya Mas ya. Karena waktu kemarin di kota yang besar gitu, sebut aja London gitu ya, aku agak kurang cocok sih kayak walaupun aku city girl suka ke mall, tapi aku tuh kayak memikirkan kultur social interaction untuk anak-anak ya. Jadi kayak terlalu jauh banget sama kehidupan anak kita di Jogja gitu kan. Jadi kayak di sana lebih straight to the point. Jadi ada satu momen kita lagi di restoran, ada beberapa kondisi yang
kayaknya tuh ini di Indonesia boleh, ternyata di sana nggak boleh, tapi ditegurnya dengan cara yang keras gitu. Kayak aku, wow. Ya tipikal negara besar, kota besar sih mah, to the point. To the point, jadi, efektif gitu ya. Nah, aku mau sedikit balik ke tadi sih. Jadi mereka tuh ya tipenya to the point. Kamu salah, tegur gitu. Kayak bedanya dengan orang sini, kembali ke watak orang tadi mah, orang sini tuh kan banyak basa-basi, halus gitu. Ini padahal di belakang sebel banget ngerasain nang muri, ngomongin di belakang ya, gitu kan. Kalau di depan konfirmasi Pak. Ya plus minus lah, kalian menilai sendiri mana yang bagus, mana yang kurang. Iya kan? betul. Itu dari sudut pandang psikologi ya Mas. Tapi aku kembali mau nanya nih, kalau dari segi kacamata hukum ya. Kemarin kita punya cerita seru nih teman-teman. Pada saat kita nyewa mobil, ya kan, nyewa mobil itu tuh kayak ada satu momen di mana kita amazed gitu, wow, trustworthy-nya tinggi gitu. Kita tuh nyewa mobil semudah itu ya. Semudah itu. Dan itu lepas kunci semua. Lepas kunci semua. Di Indonesia cari rental yang mau ngelepas kunci aja susah. Balikin aja nggak pakai ketemu orang gitu, cuma ditaruh, kuncinya taruh di box gitu. Belum dibayar lagi. Itu tuh kayak kita mau kabur bisa banget kan gitu. Cuma aku merasa ini kalau dari segi dari sudut pandang hukum nih ya Mas. Aku pengen tahu deh, maksudnya bisa nggak sih itu diberlakukan di Indonesia? Gini mah, aku disclaimer lagi ya, jadi aku nggak mau menjelekkan kultur atau kebiasaan masyarakat kita Pak, tapi ini fakta bahwa di dunia hukum itu kan, aku bicara dari aspek perdata aja ya. Nomor satu itu kan kepercayaan. Jadi di atas sebelum kita ngomongin suatu perjanjian tuh syarat sahnya apa yang ada 4 itu nggak usah terlalu detail lah. Nomor satu dalam kita mengadakan ikatan hukum dengan orang lain, nomor satu tuh selalu kepercayaan. Mau bikin perjanjian sekuat apapun, selengkap apapun, kalau nggak ada kepercayaan nggak ada gunanya. Kayak hubungan ya. Iya. Jadi apapun nomor satu kepercayaan. Nggak ada perjanjian tertulis pun kalau ada kepercayaan fine aja semua. Dan kepercayaan dan dapat dipercaya, jadi timbal balik kan. Kayak trustworthy. Nah itu memang kita bicara ini aspeknya kompleks banget. Diterapkan di Indonesia susah. Karena kita kayak ngomongin telur sama ayam nih. Mana duluan? Jadi sebagian besar kita harus akui itu. Masyarakat kita bahkan kita sendiri pun dalam beberapa aspek itu kadang tidak amanah. Iya kan? Iya sih. Emang, apalagi kalau udah urusan kebiasaan melanggar kita ini beda banget nih sama negara-negara maju ya. Jadi kita tuh cenderung nggak mau melanggar karena apa sih? Karena takut ditilang, ada aturan, takut bayar, takut ketahuan. Ketika nggak ada yang ngawasin, kita mau melanggar kan? Betul. Nah itu yang aku beda banget ngelihatnya dengan kondisi masyarakat di negara maju. Dalam hal ini pengalaman kita ke UK kemarin. Iya. Jadi di sebagian besar mereka yang ada sih tetap yang bandel yang ini ada. Yang beda banget itu sebagian besar mayoritas mereka tuh kesadaran hukumnya tinggi. Betul. Aku mau ambil contoh dari negara lain. Kita di Singapura mah. Gimana sih mereka orang tertibnya kayak apa? Antri apa segala macam. Antri semuanya. Kebersihan. Padahal nggak ada yang ngawasin. Iya. Nggak ada yang ngawasin. Oke, lalu lintas ada CCTV merasa kita kalau jadi subjek yang sendirian itu kan ngerasa aneh. Nah. Terus ngerasa ada kesadaran bahwa kalau aku nanti nggak antri, aku kayak aneh. Terus ini aku mengganggu orang lain gitu. Nah, nyatanya orang-orang kita kalau pergi ke Singapura bisa juga ikutan tertib. Iya, karena ya tadi minoritas tadi. Nah, balik sini kok sayangnya balik karena lagi. Jadi minoritas kalau jadi aneh gitu. Jadi budaya itu kan nggak cuma satu orang ya. Jadi sebagai sekumpulan gitu bersama-sama. Nah, jadi ingat waktu kita kemarin ngomongin soal kesadaran dan kepercayaan itu ya Mas. Kita waktu parkir, kita kaget loh teman-teman. Jadi waktu kita parkir, sistemnya kan kita kejujuran kita parkir berapa lama kita bayar. Kayak kantin kejujuran gitu. Kita ngetap kartu, terus habis itu mobil kita masuk. Nah, nanti habis itu kita keluar, ada beberapa parking area yang memang kelihatan ya sistemnya. Kalau yang open space itu yang kayak gitu mah. Kalau yang indoor sih gedung, lebih kita nggak bisa ngakalin gitu kan. Tapi kalau yang di open space tuh kayak kamu mau masuk 10 jam, kamu bayar 1 jam tuh nggak ketahuan selama nggak ada polisi. Nggak ada petugas. Nggak ada petugas. Itu kalau yang di open space gitu kan. Nah
Kalau yang di indoor ya tadi kita pernah waktu itu kayak 2 jam lebih 14 menit. 14 menit itu kayak 4 menit atau 14 menit? 4 menit itu tuh kayak harus hitung 1 jam. Jadi ya itu udah strict banget. Itu pound sterling itu kayak wow, emang pantesan orang di sana tuh zazet batut karena semuanya costly gitu loh. Nah, ngomongin soal parkir yang open space itu kan akhirnya kita pun kesadaran. Waktu itu aku ingat yang kamu mau nge-tap itu kan bingung ya. Terus ada orang yang kamu ngapain jujur banget, ada ya kayak gitu. Orang asli sana ngasih tahu. Ini nggak ketahuan kok, kamu mau ngisi 1 jam, mau ngisi 2 jam boleh. Cuma karena kita takut ya kayak ya daripada kenapa-kenapa udah deh. Toh juga kita nyewa mobil, terus kita juga ya udahlah memang ini adalah biaya yang harus kita keluarin karena kita menaati aturan yang ada di sana. Nah, pulang dari sana apa yang terjadi? Dapat surat cinta. Ini yang bikin aku kayak udah tertib, tetap aja ya ada. Kena tilang lah, kita tuh kena tilang elektronik yang itu pelanggarannya sebenarnya minor banget. Aku sampai zoom garis bisnya mana sih nggak kelihatan Mas? Ya jadi ada tilang dan kita dikirimnya dari perusahaan rentalnya. Ya udah kita setelah singkat cerita kita harus bayar dan tilangnya itu mahal banget. Mahal banget. Nah, jadi aku kembali ya Mbak, itu kayak kesadaran itu kayak terbangun dari sistem yang sudah terbangun lama. Betul. Nah itu yang aku respect banget sama mereka ya. Jadi kesadaran hukum mereka itu yang luar biasa. Jadi mereka tuh bukan karena apa ya Mbak, bukan karena semata-mata diawasin apa. Karena kenapa aku bisa ngomong gitu? Itu ketika aku ngobrol dengan orang di, aku lupa tuh di Leeds atau di Windsor atau di lupa lah di salah satu kota. Ketika makan sama orang di dekatku, aku sempat ngobrol kan. Kamu ada nggak ya? Aku lupa pokoknya ngobrol masalah kenapa sih orang di sini tuh hebat banget. Mereka tuh berlalu lintas bisa antri, saling ngasih jalan, nggak ada yang nyelip motong jalan. Begitu ada yang nyebrang semua otomatis berhenti, padahal ngebut banget loh. Jadi kayak gitu. Terutama waktu itu aku fokus nanyain kenapa kalian tuh bisa tertib banget antri, nggak mau motong jalan orang, di mana di negara kita tercinta kalau pada nyetir itu udah wah potong-potong tanpa merasa bersalah. Itu yang aku lebih habis itu menyadari bahwa tanpa rasa bersalah itu tadi. Nah dia jawabannya agak ngagetin buat aku sebenarnya. Bukan karena aturan tapi karena kesadaran. Karena memang pertama alasannya karena aturan, karena itu nggak boleh, kita melakukan itu nggak boleh. And then dia bilang, next reasonnya adalah dia bilang karena itu nggak bagus men, katanya. Itu sama aja ngambil hak orang lain. Itu kayak mencuri. Iya. Wow. Itu tuh yang bikin itu aku bangsa ya. Bangsa Barat loh mah. Harusnya itu kan kayak nilai-nilai yang orang Timur tuh lebih. Betul, jadi dia bilang kita nyerobot antrian orang, kita naik mobil motong jalan orang. Itu mencuri loh, sama aja mencuri. Kan ngambil hak orang lain itu apa? Mencuri. Dan mereka tuh empatinya tinggi ya, artinya mereka akan memikirkan resiko yang akan dirasakan oleh orang yang dia rugikan. Jadi nggak cuma untuk orang itu, tapi juga orang lain. Nah kalau tadi balik ke 4 hal yang ada di dalam perdata, hukum perdata tadi kan selain trustworthy, aspek itu. Oh itu syarat sahnya perjanjian aja sih Mbak. Jadi kita nggak perlu bahas. Enggak sih, itu kayak ikatan hukum ini ya, tapi jadi gimana ya Mbak? Aku sedikit nyambungin ke Jepang aja deh, pengalaman kita Jepang. Itu kan lebih disiplin daripada kita orang-orang di UK ya. Lebih antrinya, dia gimana mentaati aturan itu lebih luar biasa banget lah. Bahkan aku pernah dengar dari seorang teman dosen senior, dia pernah menceritakan ada ahli hukum. Aku terus terang lupa siapa yang ngomong, ahli hukum ini pendapatnya siapa. Dia menyampaikan satu-satunya negara yang tidak hancur ketika peraturan perundang-undangannya dicabut itu adalah Jepang. Karena memang kesadarannya udah tinggi. Itu luar biasanya. Iya. Gimana mereka mematuhi hukum tanpa bertanya bahwa ngapain sih aku nggak boleh gini, aku gini juga nggak apa-apa kok. Jadi hebatnya di negara maju itu seperti itu, Mbak. Ketika kamu ini dilarang, ikutin. Ini dilarang, ikutin, nggak usah banyak bertanya. Gitu, yes, betul banget. Itu yang aku juga merasakan selama pengalaman pergi kemarin yang ngajak anak-anak. Anak-anak tuh bisa kayak se-happy itu karena mereka menemukan apa yang mereka lihat di kayak dunia impiannya dia. Iya, YouTube kan. Mereka dapat banyak edukasi dari YouTube bahwa kalau di negara ini tuh begini, negara itu begini gitu kan. Terus mereka melihat langsung gitu dan yang aku senang kemarin waktu jemput
kakak gitu kan. Ternyata gurunya tuh bilang pulang dari UK kemarin tuh kakak tuh banyak banget menunjukkan progres positif lebih speak up, lebih sering raise hand di kelas. Oke, terharu gitu kayak ya Allah, perasaan aku tuh kayak nggak ngapa-ngapain gitu, tapi ternyata pengalaman dia tentang dunia itu tuh membuat dia jadi punya open minded gitu. Terus jadi lebih nggak takut salah. Jadi kayaknya yang di sana itu, ingat gak sih waktu kita salah itu tuh nggak ada orang yang kemudian mengolok kita. Nah gitu. Itu kita berapa kali pertama kita nyetir, yang bikin bingung di lalu lintas UK itu kan masalah di roundabout itu ya, di putaran itu, bahwa kita harus selalu ngeduluin yang kanan. Itu udah tahu sih, tapi pernah kita kelepasan kayak hampir tabrak gitu ya. Orangnya kelihatan marah, kira kok gesturnya marah ini tuh, tapi begitu kita gestur minta maaf, dia juga it's okay man, jadi supportive gitu. Kayak ketika kita salah jalan kepaksa kita harus kayak motong jalan orang, mereka itu berebut untuk ngasih jalan. Iya. Dan orang-orang yang di sana tuh aku merasa secara psikologis kenapa aku melihat mereka lebih punya well-being yang baik, karena kayak easy to say thank you, sorry, terus kayak fair gitu, supportive. Jadi kalau kita ngerti nggak sih Mas, hurt people itu kan habis aku bahas juga ya. Jadi kayak orang yang disakiti dia akan menyakiti orang lain. Nah mereka tuh mungkin interaksinya tidak mau tendensi ke arah menyakiti, jadi mereka berhati-hati sekali jangan sampai menyakiti orang lain gitu. Benar banget. Nah ini ada cerita dikit nih, yang kayaknya kamu di jalan waktu itu tidur deh. Jadi ada truk itu tiba-tiba kita jalan nih, aku di jalur tengah, aku paling kiri, truknya di tengah, ada 3 jalur kan. Terus dia tuh mau pindah ke jalur yang paling kiri. Jadi ini buat khususnya di UK ya, pengalaman kita kemarin di jalan tuh mereka berebut di jalur yang paling kiri. Karena kanan itu hanya untuk mendahului, beda kan, kebalikan sama sini. Udahlah, nggak usah dibahas panjang lebar masalah itu. Nah, singkat cerita si truk ini mau motong ke kiri, dia nggak lihat ada mobil kita. Jadi dia kayak mau nabrak gitu, dia baru sadar setelah dia ada di depan kita. Langsung dia kasih sign hazard, 2 lampu sign itu kan di dunia internasional itu tanda untuk terima kasih atau minta maaf ternyata. Nah terus aku akhirnya lebih kenceng nyelip, dia tuh buka kaca sampai bener-bener kayak mau ngajak ngobrol, ayo kita berhenti, dan dia gestur minta maaf, intinya I'm so sorry, bener-bener kelihatan bersalah banget. Iya. Nah padahal itu nggak kena loh, cuma dia terlalu mepet motong jalannya. Dia bener-bener kayak gitu. Itu yang aku rasa tuh hebat gitu ya. Hebat. Jadi kulturnya mereka mungkin itu didikan dari kecil. Betul. Nah ini aku sorry, bukan mau menjelekkan lagi di ini kita, tapi kita harus ambil sisi positifnya. Belajar lah ya. Aku belum lama kejadian mah, mungkin aku belum cerita kamu nih. Ini kejadian yang beberapa kali kita alami. Jadi kemarin di jalan aku tuh disundul motor dari belakang. Dan aku udah berapa belakangan ini kan aku udah bilang kamu kan, aku udah nggak mau berkonflik dengan orang, memikirkan hal yang nggak penting, konflik sama orang di jalan. Aku udah menempatkan diri, aku nggak akan ribut, nggak akan minta ganti, nggak akan apa. Jadi aku cuma liatin aja orangnya itu, oh itu orangnya. Terus aku ngasih tanda sen ke kiri, ngasih tanda orangnya ke kiri, ayo berhenti, nggak akan minta ganti rugi. Cuma yang aku harapin cuma apa sih, bapak nggak apa-apa, terus setidaknya dia minta maaf atau apa yang terjadi mah? Pura-pura nggak lihat, naik motor gitu, ngeloyor aja. Aku udah buka kaca, Pak, aku panggil dia baik-baik loh, nggak yang woi gini, nggak. Buka kaca, kasih tanda, ayo Pak berhenti. Pura-pura nggak lihat. Kesel ya. Pura-pura nggak lihat, ngeloyor pergi, dan aku udah siap dengan respon itu. Nah, aku nggak mau menjelekkan, nggak mau bilang semua orang di sini itu seperti itu, tapi itu kenyataannya. Iya. Dan ayolah pelajaran yang baik ini kita tiru. Dan kenapa aku ngomong gini? Memang tidak semua orang seperti itu, tapi ini kejadian ketiga loh kita ngalamin ini. Betul. Yang 2 kali sebelumnya kita bareng kayaknya. Yang terakhir ini aku belum cerita kamu.